Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang terhormat, ini sebetulnya wawancara ini antara dua kawan lama. Karena kawan ini, saya ini Pak Yono Cahyanto ini adalah teman sama-sama masuk IPB seangkatan. Cuma lulusnya dia duluan dari saya, 2 tahun lebih dulu. Nah, kita akan bicara di sini soal kelinci, karena mungkin juga banyak pemirsa bertanya-tanya nih, Yon. Lu kenapa dari Fakultas Teknologi Pertanian kok jadi ahli kelinci? Jadi mungkin lu bisa jelaskan nanti. Jadi kawan saya ini ahli kelinci dia, bukan kelinci yang sudah dipotong. Mohon maaf, ini kelinci hidup beneran. Jadi kelinci, pakannya segala macam dia dikenal sebagai ahli, tapi di negeri ini kayaknya pemerintah kurang cocok atau bagaimana, saya nggak ngerti juga. Mungkin nanti lo bisa jelasin, Yon, kenapa sih pemerintah kita tidak berbuat sesuatu tentang kelinci? Silahkan, Yon. Oh, mau mulai dari mana nih? Dari kelinci ini, bisnis kelinci ini menariknya di mana sih sebetulnya? Oh, dari bisnisnya atau dari tadi kenapa terjebak di kelinci? Ya, itu perlu juga itu. Boleh itu dulu dah. Jadi kenapa terjebak di kelinci? Oke. Jadi pada waktu awal itu kan kita keluar dari Mata ya. Ya. Aku teknologi pangan kan. Ya. Teknologi pangan. Terus pengen sekolah ke luar negeri. Nah, kebetulan ada tawaran dari Dirjen Peternakan. Ada tawaran untuk ngambil jurusan biokimia dan nutrisi. Yeah. Aku pikir itu paling dekat lah dibandingkan dengan budidaya ternaknya, karena kan kita kan tidak dibekali itu. Yeah. Nah, jadi waktu itu melamar ke situ, diterima, ambil biokimia gizi, tetapi ternyata di sini lebih banyak diarahkan ke nutrisi. Yeah. Waktu ke Australia, di Australia deh ya, karena itu bantuan dari kayak Colombo Plan gitu ya. Nah, di sana itu ternyata juga kok lama-lama bukan ke orang nih, kita kan orang dulu kan Oh, ini kok ke ternak semua. Cuman kalau pulang kan malu pulang nggak lulus, udah kepalang terusin aja lah gitu kan. Nah, dari situ. Nah, di awal sih sebetulnya bidang aku itu komoditasnya ayam dengan itik. Nah, awalnya di situ. Jadi penelitian tesis pertamanya pun mengenai apa? Tapi kaitannya tetap dengan nutrisi. Nutrisi, gitu ya, dengan nutrisi. Nah, tahun 83 aku terus kerja kan di Balai Penelitian Ternak ya. Waktu itu masih di bawah Dirjen Peternakan. 83 itu kelinci itu boom. Nah, aku ingat pada waktu itu ada Perdana Menteri dari Australia datang ke Indonesia, dan ternyata salah satu yang ingin dicarinya tuh kelinci yang buat masyarakat. Padahal memang Pak Harto pada waktu itu sudah mencanangkan budidaya kelinci untuk pengentasan rawan gizi di masyarakat perdesaan. Lalu ditanyalah, ada nggak ekspornya yang dididik? Kayaknya waktu itu belum ada. Kan banyak nyarinya tuh sapi, kambing, domba, ayam, itik gitu. Kelinci tak ada tuh. Jangan-jangan orang Papet belum gak kenal kelinci ya? Jangan. Jadi dari situ lalu ditanya, ya udah siapa yang interest untuk itu? Kayaknya kalau ditanya langsung interest gitu mah enggak itu ya, enggak terlalu menarik. Akhirnya ditunjuk lah. Nah, berenam kita ditunjuk, malah di training tuh ke Amerika. 6 orang Oregon State Uni. Nah, balik ke sini tinggal 1. Yang 5-nya pindah ke yang lain gitu. Nah, itu 6 orang itu memang yang 5 itu dari peternakan. Dari peternakan semuanya. Nah. Dari lu sendiri yang enggak ya? Bukan. Nah, makanya rada susah juga. Jadi lucu juga ya, yang peternakan justru pada. Tapi berani enggak, lu enggak. Dia pintar kalau gitu. Dia memang kembali ke habitat, aku pindah.
Iya. Ada yang dari itik, ayam, sapi gitu ya, ada yang dari penyakit hewan gitu. Iya. Oke lah, tadi nggak mau. Nah dari situlah kemudian terusin ya sudahlah ke kelinci. Oh, makanya lo jadi ekspor di kelinci gitu ya. Jadi sebenarnya bukan ekspor, hanya karena nggak ada yang lain apa boleh Iya, buat iya. gitu. Jadi Tapi terutama lo titik ininya perhatian lo di makanannya. ya di pakan ternaknya. Di sini ya. Tetapi karena cuma sendirian ya apapun ya dikerjain lah. Iya. Dari mulai ngimpor, lalu budidaya gimana, manajemennya seperti apa, nah, kemudian penyakitnya juga dikutak-atik dikit-dikit. Gitu. Iya. Akhirnya mau nggak mau ya. Akhirnya lo jadi Saya belajar semua, ahli termasuk beneran. balik lagi ke teknologi pangannya apa atau ke teknologi hasil pertaniannya kayak gimana ngolah kulitnya, aduh saya nggak bawa kulit itu, gimana apa ngolah dagingnya, Iya. gimana bikin apa pupuk organiknya, jadi semua tuh ya jadi satu itulah. Nah itu yang menarik. Jadi begitulah lo sampai kejeblos di kelinci gitu lah kira-kira ya. Oke. Jadi Kenapa setelah nggak pindah gitu ya? setelah lu di dalam kelinci ini, terus yang kepikir lu bisnis kelinci yang paling menarik itu apa? Menarik dalam pengertian keuntungannya gitu ya. Oh, Keuntungannya, Oke. mungkin balik modalnya kayak gitu lah. itu gradual sebetulnya. Jadi kayak tadi pertanyaan yang pertama itu, yang kedua itu bisnis yang apa menarik di kelinci. Itu sebenarnya banyak yang dari satu komoditas kelinci itu bidang bisnisnya itu ternyata bisa buat pakannya, karena kan pakan kelinci di Indonesia ini kayaknya masih belum terlalu ini nih, belum terlalu mapan. Memang banyak merek sekarang, tapi kayaknya masih rada fluktuatif lah. Banyak yang itu dari impor, satu dari pakan ya, kemudian dari bibit. Kita tuh praktis di Indonesia nggak punya pembibitan yang benar, nanti baik buat pedaging maupun buat hias. Kalau yang hias ini banyak breeder yang mengkhaskan diri, mengkhususkan diri di masing-masing jenis. Itu karena kelinci itu banyak sekali jenisnya. Iya. Jadi jualan bibit, gitu ya. Dari jualan pakan, jualan bibit. Lalu jualan dagingnya. Kalau yang tadi jenis yang potong ya, jenis dagingnya. Lalu bisa juga ke daging olahannya. Lalu bisa ke kulitnya. Iya. Lalu bisa juga jualan kelinci buat yang tadi kelinci hias nih. Sekarang lagi ramai di kelinci hias. Mungkin penjelasannya lebih itu ya. Kelinci hias karena itu mahal-mahal. Kemudian kelinci buat mainan tuh, kalau lihat dari Lembang tuh turun ke Bandung, kan banyak sekali tuh kelinci kecil ya. Itu walaupun kelihatannya kecil, tapi ada duitnya. Dan cash flow-nya cepat perputarannya. Itu gimana tuh ceritanya kelinci yang mainan ini maksudnya gimana? Ya jadi kelinci kecil buat mainan anak-anak gitu. Oh, Gitu, jadi buat apa ya diajak main, tapi kan nggak berapa lama mati gitu kan. Karena dia masih belum kuat gitu. Iya. Nah, Juga karena mungkin anak-anak juga kan diteplak segala oh itu macam gitu kan. ya, Iya kan? jadi stres. Iya. Ya. Nah di antara itu sebenarnya mungkin yang paling tergantung pasar sih ya. Nah kalau yang paling menguntungkan dan kurang resiko mungkin cuma pakan, sebenarnya lebih ke itu. Oh. Kalau hias harganya mahal, tapi pembelinya kan sedikit. Ini kan hobis nih biasanya, para penghobi gitu ya. Harganya mahal terus berapa? Waduh berapa juta sekarang sih per ekor itu. Jadi nggak ratus ribu lah, udah jutaan itu namanya. Terus kemudian apa namanya? Buat yang kelinci mainan tadi mungkin agak murah, tetapi yang beli itu banyak. Banyak ya. Betul. Iya banyak lah karena anak-anak yang pelihara paling sebulan 15 hari mati dia beli lagi, dia nangis orang tuanya dia beli lagi kan gitu kan. Dan banyak sekarang apa namanya kalau misalnya kayak tempat-tempat wisata gitu ya, mereka nyediain kelinci tuh buat di taman bermainnya. Oh. Jadi si anak-anak tuh bermain di situ, bayar sana, Oh, beli wortelnya, silahkan kasih makan gitu kan. Nah itu menarik juga sebetulnya. Iya. Jadi ternyata kok di bisnis kelinci ini banyak ya itunya apa namanya bidang buat usahanya, Iya. tidak cuma satu gitu. Ya dulu kita sih waktu di penelitian di balai penelitian itu kan inginnya memproduksi yang tipe pedaging.
karena tujuannya memang untuk menyediakan daging yang cukup untuk konsumsi bagi masyarakat di Indonesia. Karena daging kelinci itu bagus loh, proteinnya tinggi, kolesterolnya rendah, lemaknya rendah, kadar garamnya atau sodiumnya rendah. Jadi kalau mau disebut sebagai daging sehat ya bagus itu. Oke, kita nanti belakangan yang daging ya. Yang menarik nih kelihatannya hias. Oke. Yang hias ini bibitnya dari mana? Nah, yang sekarang yang paling seru itu import melulu. Karena kelinci itu di kita kan tidak ada yang dalam tanda kutip mungkin tidak ada yang asli. Ada sih yang asli di Sumatera ya, Mesolagus atskiri namanya. Sama ada juga orang bilang kelinci Jawa gitu, yang kayak kelinci liar itu. Nah, tetapi rata-rata orang punya sekarang yang kalau buat hias atau hobi itu import. Import lagi. Kita import dulu kayaknya nggak ada yang nggak import ya. Ya memang kita tidak punya barang aslinya, gitu kan. Tetapi Bukan, yang bagus kita sapi impor daging sapi ya kan. Tapi yang bagusnya juga kita sekarang udah bisa mengekspor. Jadi si kelinci itu udah diekspor juga. Udah diekspor ya ke Filipina yang pasarnya lagi rame nih, ke Filipina, kelinci hias ke Malaysia itu hias. Oh gitu. Alhamdulillah dong. Kalau dari cerita dari kawan Malaysia. Cuma bibit yang belum kita kali ya. Nah itu yang saya bilang apa namanya, pembibitan itu di kita belum ada yang benar-benar kayak serius dalam jumlah yang cukup banyak untuk menjadi bibit yang benar. Jadi membuat bibit sendiri itu. Nah, kita di Balai Penelitian Ternak pernah bikin yang namanya Reza. Reza itu crossing atau silangan dari kelinci Rex dengan satin. Kelinci Rex bulunya lembut, kayak bulu-bulu, satin bulunya mengkilap. Jadi ketika kita menggabungkan dua sifat itu, muncullah kelinci yang bulunya kayak bulu-bulu tapi mengkilap. Nah, itu Indonesia asli. Belum ada di luar negeri itu. Gitu. Jadi kreativitas kita ya, gitu. Jadi apa namanya, itu udah dibentuk tahun kira-kira 2000-an. Ya. Itu bagaimana tuh, apakah kelinci hias ini ada sosialisasi nggak supaya orang banyak tertarik untuk? Ya lewat kontes atau pameran. Itu paling sering, itu yang media paling efektif untuk mensosialisasikan itu. Kontes kelinci ya? Ini sekarang aja dalam 2 bulan terakhir yang saya tahu itu ada kontes di Magetan, ada kontes di Boksis Bogor, kemarin itu minggu lalu itu di Tasikmalaya, sebelumnya itu di Semarang, Bandungan, besok tuh di Kediri. Besok ini? Besok hari Sabtu di Kediri. Jadi dia tuh udah nyebar. Katanya bulan depan tuh ke Jakarta. Ini minggu depan, Sabtu depan di Bogor lagi. Di Boksis? Di Boksis. Nah, jadi ada protokol apa namanya. Cuman ya harus jaga jarak ya. Prokesnya harus dijaga gitu. Kelinci bisa kena COVID juga ya? Belum pernah dengar. Semoga tidak. Yang bawahnya. Penyakit dari binatang nanti ke kita ke manusia, dari manusia juga terus nular ke sono kali ya. Teori semungkin aja, tapi tidak pernah ada case seperti itu. Oh, jadi minggu depan di sini nih ya, di Bogor ya? Ya, di Bogor. Jadi kalau bisa datang pakai undangan khusus atau bagaimana? Nah, biasanya itu viral aja dia Pak di Instagram atau di WA grup gitu ya. Iya. Silahkan aja datang. Itu open kok, asal jaga prokes. Kalau kelinci hias itu paling mahal berapa yang pernah? Saya pernah dengar katanya dari Bandung itu hampir 36 juta. Kelinci segitu 36 juta? Jenis jenis Netherland Dwarf namanya. Maybe, tapi kalau udah di atas 10 juta kayaknya udah normal, udah biasa importan seperti itu. Kemarin dengar yang rada seru lagi, kelinci satin 11 juta tuh demi orang Kediri. Lalu New Zealand White buat show sudah itu udah 15 jutaan. Diberi di Indonesia umur 3-4 bulan mungkin hampir kira-kira 3-4 juta per ekor. Itu di Jogja tuh ada. Itu kalau ditaruh di rumah itu dalam kandang terus atau bisa dilepas? Kalau biasanya mereka kalau buat breeding di kandang.
di kandang. Ya, jadi kalau buat mainan atau buat itu ya dilepas aja bisa. Gitu. Jadi artinya kalau kita punya rumah tertutup, taman kita main-main bisa biasa tuh. Jadi makanya di taman bermain itu bisa dilepas buat apa? Jadi kayak ada kucing gitu ya. Ya, seperti itu. Cuman kelinci itu tingkat stresnya kan tinggi. Karena di antara jenis hewan mungkin dia di rantai makanan itu dia tuh kayaknya di ujung. Dia tidak pernah jadi predator ya, tapi selalu yang di apa? Yang menjadi pemadi mangsa. Jadi dia mungkin waspada terus sehingga kalau tidak terbiasa dia kayak curiga aja gitu. Lari lagi, udah biasa dia bisa nyamperin. Jadi kayak hewan kesayangan juga gitu ya. Jadi rada menarik in a sense. Dan itu di Indonesia ini boleh dikatakan sudah menyebar luas ya? Masih menyebar. Saya malah dengar kemarin sudah ada yang mau membawa ke Sulawesi Selatan itu kan di sana dikembangkan. Dulu kita pernah bawa ke Sulawesi Selatan tapi lebih ke arah pedaging atau kerajinan kulit gitu. Tapi itu kurang berkembang karena mungkin dari satu sisi pemahaman mengenai budidayanya kurang atau pasarnya juga kurang gitu, terus dibentuk sebetulnya. Wah, ini berita baik juga ini buat masyarakat Bogor ini. Jadi minggu depan akan ada di Boxis ya. Tapi biasanya cuma dari Bogor, datang dari mana-mana para bapak peserta itunya, peserta kontesnya. Jadi dan mungkin juga penontonnya bisa dari Jakarta, Bandung kali ya. Itu pasti biasanya datang begitu yang namanya dari Jawa Tengah, Jawa Timur juga suka ada yang hadir. Berarti udah ada organisasi dong ya? Udah ada ya. Jadi masing-masing merek itu punya specialty sendiri. Jadi kayak misalnya Rex Rabbit Club community-nya ada, kemudian community dari Holland Lobs ada, community daripada Netherlands Dwarf Indonesia ada. Masing-masing jenis itu punya komunitas sendiri. Ada misalnya Indonesian New Zealand White Rabbit ada gitu. Berarti ini juga pasar buat gua nih, buat podcast gua dong ya? Boleh juga. Gua kenalin nih, gua habis bicara sama temen gua nih kan, temen lama. Nanti kita kenalin aja waktu di Boxis. Di Boxis ya, insya Allah. Gua usahain datang gitu. Oke, di Boxis. Jadi kalau itunya udah muncul, kayaknya udah ada di Facebook, cuma aku nggak main Facebook. Jadi kalau udah ada, aku kasih tahu lah itunya Pak. Ya. Gue insya Allah sih minggu depan udah bisa tayang gitu. Oke. Ya. Usahain cepet lah sebelum Boxis kan, kalau bisa kan. Nah terus kemudian kelinci hias sudah bisa berkembang sendirilah kelihatannya ya. Nah ini yang menarik juga, kelinci peliharaan anak-anak ini bagaimana, prospeknya bagaimana nih? Karena kalau kita pikir-pikir memang ini bisa menjadi andalan bisnis juga, karena anak-anak itu kan dimainin, dikeplak, disuruh dia lari itu kan, ya cepat mati kan. Jarang kelinci dikeplak sama anak. gue kali dulu. Yang ada itu disayang-sayang Cuma kan disayang-sayang dulu kan ya. Mungkin yang paling besar dari segi jumlah itu justru yang mainan anak-anak itu. Dibandingkan hias? Ya itu kan kalau hias kan lebih ke hobis ya. Iya. Tapi kan buat mainan. Dan harganya jauh. Kalau yang itu kan jutaan gitu ya, ratusan ribu. Kalau ini kan mungkin cuma puluhan ribu aja. Sepasang 50.000. Nah, tetapi pasarnya itu mungkin yang paling besar. Gitu. Dan buat para peternak itu mungkin pasar yang paling memungkinkan, karena buat mereka umur 3 minggu, 4 minggu itu sudah dipanen, bisa dijual langsung. Karena pada waktu umur tersebut mereka lagi lucu-lucunya, kelinci apa aja gitu, lagi lucu-lucunya gitu. Itu dijual di sana. Nah, tetapi karena dia dipanen kecil, umur kecil, kelinci itu kan masih menyusu. Jadi yang bikin dia cepat matinya, mati, nggak akan tahan. Cuma kalau buat
buat pedagangnya sih bagus, cepet mati kan, beli lagi sama dia Ya kan. beli lagi, kalau anak nggak bosan gitu kan. Tapi rata-rata memang katanya sih ceritanya kalau mati anaknya nangis, Iya, nangis beli bener. lagi katanya. Iya. Seperti itu. Jadi orang tuanya nggak tega katanya dibeli Iya. lagi kan. Jadi bisa-bisa tiap minggu beli terus. Di Pantes jadi gede ininya perputarannya. Di Bandung ya, di Banjaran aku pernah ngobrol sama pengepul. Dia bilang seminggu itu bisa ngumpulin, 2 orang pengepul itu hampir 4.000 ekor. Dan itu dibawa ke katanya pasar di Jatinegara. 4.000 ekor. 4.000 ekor. Dia ngumpulin dari daerah Pengalengan, dari daerah Bandung Selatan, kadang-kadang sampai ke Garut. Itu berarti yang umur-umur itu ya? Umur kecil. Umur kecil itu ya? Iya, harganya cuma 25.000, Iya, iya, 30.000 iya, iya, gitu. iya. Mahal-mahal yang rada bagus sedikit, paling 50.000. Tapi itu mungkin yang paling cepat perputarannya. Nah, itu yang menarik dari situ adalah karena dijual kecil, banyak dijual kecil, itu supply buat digedein menjadi pedaging itu tidak tersedia. Makanya susah kalau mau nyari daging kelinci ada di mana, nggak tahu kecuali kalau pesan atau Iya. Nah, kalau peternak kecil yang biasa ngasih dengan hijauan lalu kemudian ngegedein buatnya kelamaan, harus sampai 3-4 bulan dulu atau 5 bulan dulu baru bisa dijual. Kelamaan tuh buat dia dapet duitnya, belum lagi resiko matinya gitu. Kalau waktu kecil kan resiko mati kan lebih rendah gitu kan, resikonya di tangan pembeli gitu. Nah itu dia. Kalau udah jual cepet-cepet mati ya Iya. malah. Nah itu yang jadi masalah. Iya. Nah, Oh gitu. Jadi sekarang yang besar itu justru yang itu ya, yang ya itu yang paling besar itunya apa namanya dari segi putarannya usaha gitu. Iya, usaha. Ya cuma sayang dia untuk dikembangkan menjadi kayak hias yang bisa diiklankan sana sini nggak muncul. Jadi yang cuma di situ-situ aja gitu. Iya. Hanya di sentra-sentranya kayak misalnya di Lembang, Batu Malang, terus kemudian di Sarangan. Dulu di puncak, enggak puncak itu yang sate ya, sate kelinci Ya, ya kan. ya. Tapi kalau sekarang nyari sate juga supply-nya susah. Jadi kadang-kadang kalau orang tanya ada nggak, bisa lebih sering jawab tidak ada daripada ada. Nah itu yang menyebabkan agak kurang berkembang mungkin salah satunya itu. Jadi kesimpulannya kalau untuk daging itu sulit ya. Sulit, kecuali ada orang yang memang mau beternak dengan modal yang cukup gede, bikin memang peternakan untuk itu, Ya. untuk daging. Atau pemerintah. Atau pemerintah yang membantu. Ya. Sebetulnya sih pemerintah kan sebenarnya Enggak, nggak mereka berbisnis kan. punya proyek juga kayak sapi, pengembangan kambing. Kenapa Punya. nggak kelinci? Mereka Dulu kita juga pernah punya itu, cuman tidak continue. Gitu, tuh sayangnya tuh. Jadi bantuannya buat tahun ini, cuman lewat dinas peternakan itu sering terjadi itu. Nah, cuman mungkin ya pengelolaannya aja yang barangkali sama pengawasannya yang mestinya rada intensif. Ya kan kalau dipikir-pikir kelinci ini kan cepat berkembang ya dibandingkan kambing apalagi sapi gitu kan. Nah itu lu pernah teliti nggak tuh perbandingannya itu? Meneliti secara langsung sih tidak, tapi secara teoritis diperhitungkan mau di mana-mana ada. Jadi melihara kelinci dengan sapi dengan domba gitu ya dalam suatu satuan lahan pakan yang sama, kelinci itu bisa menghasilkan 5 kali daging lebih banyak dari sapi, 3 kali lebih dari kambing atau domba. Nah, contoh gini aja dah, kelinci itu kan buntingnya 31 hari, dan setelah dia melahirkan dia itu bisa kawin lagi, bunting lagi. Jadi kalau tega, setahun itu kelinci itu bisa beranak 10-11 kali. Kalau tega. Tapi biasanya kalau kayak di luar negeri sekarang dengan industri daging kelinci itu paling banter 6-7 kali lah. 6 kali lah kita anggap ya. Jadi per 2 bulan. Tapi sebetulnya rata-rata mereka kawinkan udah jarak beranak itu 42 hari. Sekarang beranak 42 hari, kemudian beranak lagi. Oh, nggak sampai 2 bulan ya? Nggak sampai 2 bulan. Dan itu dimungkinkan karena mereka menggunakan hormon ya, teknologi gitu. Nah, jadi kalau satu induk kelinci beranak katakanlah 8, yang hidup 7 deh. 7, umur potongnya itu katakanlah
7 itu udah kira-kira rata-rata beratnya 2,5 kilo. Jadi 7 kali 2,5 kali 2,5 kan udah 17,5. Iya. Kalau dia 6 kali beranak, berapa tuh? 17,5 kali 6, udah hampir 120 kilo kan? 120 kilo dari induk yang beratnya cuma 3,5 kilo. Kalau sapi beratnya 350 kilo, berarti 100 kelinci. Iya. 100 dalam setahun menghasilkan dari 120 ya, jadi hampir 12 ton. Luar biasa. Kalau sapi berapa itu? Kenapa pemerintah kita nggak terpikir ya untuk memenuhi kebutuhan daging di kita ini, mereka fokuskan ke kelinci? Ya kendalanya mungkin banyak ya kalau di tingkat peternak. Jadi harus harus dibuat dulu SOP yang benar mengenai bagaimana membudidayakan ini. Karena tadi kelinci itu gampang stres. Dia stres, dia kembung, dia mencret, dia mati. Dan itu sangat mudah terjadi di tingkat peternak. Cuaca berubah, gampang sekali mati. Gitu. Makan berubah, mencret, dia mati. Jadi dia kata itu. Tapi bukan sebenarnya tidak bisa. Kalau SOP-nya dikerjakan sebenarnya nggak begitu. Nah, sekarang negara yang kira-kira sudah mengembangkan ini untuk pedaging gimana? Banyak kalau negara yang mengembangkan itu mah banyak ya? Banyak di hampir. Berarti kita bisa belajar ke mereka dong ya? Bisa, sangat bisa. Cuman yang paling gede China. China itu China? Ya mungkin sekarang itu sudah lebih dari sejuta ton setahun produksi dagingnya. Tapi sejuta ton itu buat mereka per tahun itu kan berarti 1.000 kilo. Juta ton ya, 1.000.000 kilo setahun. Kata mereka itu baru 0,8 kilo per orang per tahun kalau dimakan. Bayangin tuh. Itu saking banyaknya orang Cina. Iya betul. Padahal konsumsi daging mereka udah lebih dari 60 kilo. Mereka bukan di babi yang besar. Babi paling besar, 60% dari konsumsi daging. Tapi kalau menurut para penelitinya itu sekarang mereka nge-boosting ke kelinci karena babi itu makan banyak biji-bijian. Nah, jadi mereka mau ubah bersaing sama manusia. Biji-bijiannya buat manusia. Nah, yang dagingnya itu disuplai sama kelinci sebagian. Karena di antara ternak yang ada kelihatannya selain unggas, kelinci yang paling lemah dan dagingnya sehat, sebenarnya begitu. Di samping Cina yang tetangga kita ASEAN masih ada. Vietnam yang paling dekat. Oh Vietnam. Ya, karena tapi Vietnam lebih mengandalkan kepada hijauan, jadi lebih kepada tradisional. Kalau industri China, malah China pun sekarang benar-benar sedang industrinya juga ke arah kelinci hias buat hobis. Dan rupanya mungkin karena ekonomi dia naik terus gitu ya, makin banyak yang spending ke arah itu gitu. Menarik gitu apa? Nah, Malaysia aja sekarang sebetulnya naik terus ya buat yang produksi daging kelinci. Ya. Naik terus itu jumlah konsumsi dan produksinya di sana. Nah, itu juga mungkin merupakan peluang. Lo pernah ngeliat ke Malaysia? Pernah, malah udah berapa kali aku bikin kursus di sana. 3 kali di sana. Dan ini ada satu ini juga mau minta kursus untuk khusus nutrisi secara serial, berseri gitu. Di Malaysia? Ya, berarti mereka nggak punya ahlinya, kelinci? Ya, disebut nggak punya ahlinya mah kali enggak ya, tapi ya di bawah lu lah. Kadang-kadang kan kalau enggak ngapain dia minta lu? Kadang-kadang mungkin lebih gampang ngobrol. Kalau dianggapnya kali lebih murah kawan satu ini. Kalau lebih murah mungkin. Kalau orang Indonesia murah-murah gitu, panggil aja. Tapi bagus mereka, jadi mereka tuh lebih berani untuk melakukan industri, minimal semi industri lah. Di kita tuh kadang-kadang petani susah kali deh jadi untuk semi industri. Keluar duit untuk teknologi itu kayaknya kok berat amat gitu. Karena teknologinya pasti perlu duit untuk menjalankannya kan. Kalau beli pakan saja udah pasti keluar duit. Nah kalau cuma pakai hijauan terus ya kapan mau jadi produksinya jadi optimal atau maksimal atau seperti itu. Ini mudah-mudahan nih ada Taipan yang nonton nih, ntar lu dipanggil kali.
Lo kalau dipanggil dari staf ahli lalu bikin industri besar kelinci, jangan lupa sama gua. Gimana mau lupa sama yang Iya, tapi memang harus ada yang memulai di Indonesia. Ya. Ya kan? Harus lah. Sebetulnya enaknya kalau ada yang mulai itu nggak asal jumlahnya gede ya. Heeh. Dalam tanda kutip, walaupun aku tidak suka, Iya. mungkin itu sifatnya rada monopolistik karena cuma Cuma yang lain iya. ada gede ya. Jadi cuma itu aja. Iya. Ya, jangan gitu lah. Kalau Dan- jadi gede itu bagi-bagi lah gitu. Iya. Tapi kan kalau orang memang gak ada mulai dia sendiri mau kan, ya kan bukan salah dia dong jadi monopolistik kan. Lah ya itu salah satu yang jadi apa boleh buat kan kalau Iya, sih. apa boleh buat kan Mereka begitu. bisa membantu gitu kan. Ya. Ya, Ya cuma lu nyetika, lo hanya mau ke situ aja atau bisa dipakai yang lain juga kan begitu. Ya. Karena kan cuma lo doang nggak ada kan lagi. tadi bidang ilmunya banyak. Iya. Jadi selain Iya. bidang apa Bidang bidang bisnis usaha juga ya, banyak. Betul. Tapi gua fokuskan ke pedaging. Pedaging ini kita kan impor terus nih, sapi impor, ayam impor, Nah. semua impor gitu kan. Ini kan kalau misalnya bisa 7 kali lipat dibandingkan sapi, pengembangan dagingnya Ya. luar biasa. Itu yang menarik sebetulnya kata kawan di Malaysia itu, mungkin nggak pernah dengar kawan di Indonesia cerita, mereka ekspor ke Dubai loh. Nah, salah satu apa namanya produsen kelinci di dunia itu justru Arab dengan Mesir. Di Mesir malah ada apa? Mereka punya jurnal sendiri loh mengenai kelinci. Journal of Egyptian Rabbit Research. Iya, tapi mereka konsumen ya. Mereka konsumen, mereka juga produsen buat mereka di sana. Oh, ada juga. Nah, aku ingat di tahun 2008 waktu ada World Rabbit Congress di Italia, justru keynote speakernya tuh dari Arab. Oh. Rada seru tuh, orang breeding. Jadi Iya. itu sangat acceptable rupanya di sana juga gitu loh. Di daerah Timur Tengah. Jadi mestinya di kita juga sebenarnya bisa berkembang dengan apa? Dan Iya. harusnya lebih baik. Timur Tengah kan panas. Posisi Iya. Indonesia kan, aduh, you name it, you have it lah dari ibarat kata mau begitu. Betul. Apa aja bisa on. Iya. Ibarat kata tinggal mau kagak kan gitu kan. Benar, memang harus ada investor yang punya dana cukup besar dan betul-betul mau fokus di sini. Atau kalau tidak mau begitu, ya peternaknya tuh kumpul barengan lah, urunan bareng yuk kita bikin yuk gitu kan, kita bikin breeding center atau dibantu pemerintah gitu, tapi silahkan kelola seperti itu. Nah, tapi nggak tahu nih kita nih namanya suruh gotong royong kok susah banget rasanya. Padahal itu sifat dasar bangsa kita ya, gotong royong ya. Jadi aku rada curhat dikit gitu kan. Kenapa kok kamu gotong royong gitu? Iya, Kalau iya. kelola secara profesional beres kan? Iya. Iya. Ada. Ini yang menarik nih Ci. Jadi begitulah pemirsa ya apa yang telah diuraikan oleh kawan saya ini, kawan betul-betul satu angkatan, kami sama-sama masuk di Fakultas Mekanisasi dan Teknologi dulu namanya Fakultas. Saya sendiri dari mekanisasi dan kawan kami ini dari teknologi pertanian, teknologi pangan. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kami perbincangkan ini bisa bermanfaat bagi pemirsa semua dan mungkin ada yang berminat untuk mengembangkan entah kelinci hias atau kelinci main-mainan atau lebih bagus lagi kalau kelinci pedaging ini ya, ada investor yang berminat. Silakan hubungi Pak Yono atau saya, nanti saya kontak dengan Pak Yono Cahyanto ini, dan mudah-mudahan memang ada dan kita bisa sukses di sini menutup kebutuhan daging ya yang kita selalu kekurangan setiap tahun dan itu selalu jadi rame. Entah kalau importir yang benar mungkin dia nggak mau kali ini. Dia maunya impor terus ya kan. Dan mungkin ada kata penutup dari Pak Yono Cahyanto. Saya katakan aja ya, kata penutupnya itu dari peneliti dari China yang pernah datang ke kita tahun 2010, 2012, 2014. Dia membandingkan antara yang di China dengan yang di Indonesia. Waktu itu kita ngajakin beliau jalan dari Bogor ke Bandung, lalu kemudian lewat selatan naik mobil ke Jogja, lalu ke Malang sampai ke Bali. Nah,
Akhirnya cuma bilang, waduh Yono, ini kalau seandainya memang Indonesia serius dengan kelincinya, mestinya China juga kalah. Saya bilang, ah ya benar dia bilang. Ya, sepanjang jalan saya melihat Indonesia itu semuanya hijau loh. Berarti hijauan, ketersediaan hijauan ini luar Sangat biasa memadai. besar gitu. Sehingga kalau mau diindustrikan untuk ke kelinci, mestinya bisa apa? Ya, Bisa serius menjadi benar-benar industri. Di kita kan jarang sekali ada industri. Banyaknya justru yang sambilan yang menunjang itu. Nah, kalau sambilan, kayaknya majunya rada lama ya. Iya. Kalau Jadi kita dari sudut pakan kita mungkin 3-4 langkah di atas mereka gitu lah dari kira-kira ya. sudut pandang, dari segi kesesuaian geografi ya gitu apa namanya, di tempat dinginnya banyak, di tempat panas juga kan udah ada teknologi misalnya pakai Iya. closed house gitu kan. Jadi mestinya tidak ada kendala untuk itu. Iya. Tinggal bagaimana budidaya yang lebih intensif aja. Iya. Mungkin gitu aja, bahwa kita tuh punya potensi yang Luar harusnya biasa. berani atau bisa bersaing dengan yang lain. Alhamdulillah kita sampai di ujung acara wawancara kita. Jadi dengan ini tentunya saya sangat terima kasih kepada kawan lama ini. Sama-sama. Kira-kira kita masuk dulu tahun 71 ya. Sudah betul. Iya kan, 71, 40 tahun lebih ya. 50 tahun. Jadi kawan betul-betul kawan lama ini. Hanya kami akhir-akhir ini sudah mulai suka kontak di lewat WA, grup WA, jadi saya bisa hubungi Pak Yono Cahyanto. Terima kasih banyak Yon. Sama-sama. Semoga sukses ya. Sama-sama. Semoga Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.